Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis kayak gitu. Tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu, ini adalah channel apa sih? Jadi ini adalah channel edukasi ya, edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari Kebun Desain yang menjual jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, kemudian jasa HKI dan PSS juga. Betul. Dan kita juga ada cetakan seperti ini. Tahu seperti ini. Keren kan? Yuk, jadi langsung aja order nu. Bisa langsung aja ordernya, lihat nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Oke nih Dek, ada info menarik apa yang bisa kita share ke teman-teman nih Dek? Oke. Kemarin sih aku nemuin artikel keren nu. Judulnya nih ya, gaji 541 juta, pria ini resign karena bosan. Kamu kalau punya uang 541 juta bisa ngapain nu? Oh ya bisa banget. Per bulan? Per bulan ya. Itu udah ya banyak lah. Terus ngapain juga resign gitu. Kalau itu gitu kan ya, 541 juta berarti dalam setahun itu bisa 6 miliar. 6 miliar cukup nggak buat kamu hidup selama hidup di dunia? Wah itu mah cukup banget. Gaji UMR aja yang di Karawang misalkan 5 juta, itu biar dapat 1 miliar tuh butuh berapa tahun? Nabung segitu, belum juga kan pasti nabung paling juga sejuta gitu kan, karena dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Betul. Gitu. Jadi cukup banget sih ya seperti itu. Tapi kenapa pria ini tiba-tiba bosan? Mungkin kita bisa mengambil hikmahnya ya dari artikel kali ini untuk pembelajaran kita dalam berwirausaha juga tentunya. Betul. Oke, kita lihat artikelnya. Kita baca. Seorang software engineer senior memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dengan gaji $450.000 per tahun atau 6,5 miliar per tahun. Kalau dirata-ratakan per bulannya adalah 541 juta. Alasannya karena bosan. Parah banget sih alasannya, karena bosan katanya. Melalui artikelnya di Business Insider, pria bernama Michael Lin tersebut menceritakan bagaimana dia berhenti di pekerjaannya sebagai software engineer senior di Netflix karena pekerjaan yang monoton dan kehilangan motivasi. Ya, dia monoton terus kehilangan motivasi. Ya gimana lah ya. Tapi kalau di dunia usaha nggak boleh begitu. Kalau misalnya si foundernya udah bosen atau mencoba hal yang lain, itu bakal kehilangan motivasi. Iya. Oke, kalau misalnya mencoba hal yang lain untuk mencari untuk mencari sumber dana untuk menghidupi usaha yang itu nggak apa-apa. Iya, ataupun nyari inspirasi ya. Nyari inspirasi nggak apa-apa, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kehilangan kehilangan konsentrasi karena hal lain, itu bahaya, gitu. Iya. Awalnya Lin sempat bekerja di Amazon, kemudian pindah ke Netflix tahun 2017. Jadi dia pertama awalnya kerja di Amazon. Mungkin ditarik nih sama Netflix, orang-orang yang digoda. Udahlah kamu di sini aja, di Amazon paling berapa sih? Ya udah di sini aku kasih 500 juta, setengah miliar per bulan. Akhirnya tertarik lah mungkin ya. Saya menghasilkan $450.000 atau 65 miliar per tahun, mendapatkan makanan gratis setiap hari. Waduh, makanan berarti dia sebenarnya 6,5 miliar per tahun itu udah nggak mikirin makan, Udah nggak mikir, hampir mendekati bersih ya. Iyalah, penghasilan bersih ya. Iya, mungkin adalah sewa apartemen atau bikin rumah mungkin gitu kan ya. Tapi makan gratis itu ya. Dan memiliki waktu luang tanpa batas. Wah, udah mah uang gede, makan gratis, dikasih waktu luang. Mantap. Waktu luang kan berarti dalam artian dia boleh kerja di Netflix, boleh juga freelance di yang lainnya. Iya, ataupun mungkin bisa pengen libur berapa hari, misalkan 1 minggu, 1 bulan. 1 bulan bebas. Iya. Apalagi di Bali banyak kan ya orang-orang yang begitu ya, turis-turis yang ngambil. Bener. Kalau teman-teman main ke arah kayak Bali, ke NTB itu sering ketemu sama bule dan kok kamu bisa liburan sih selama 3 bulan? Oh, saya minta sama bos gitu. Dan diizinin. Itu di Indonesia nggak mungkin gitu. Kenapa dia bisa diizinin? Ya karena dilihat juga dari kinerjanya kan. Jangan asal-asalan. Misalnya minta izin bos yang di Indonesia, bos saya mau izin 3 bulan. Kamu udah kontribusi apa terhadap perusahaan ini? Udah ngasih ide apa? Udah memperbaharui sistem apa gitu? Betul.
Tapi kalau misalnya kita memberikan kualitas yang terbaik ya pasti bos juga mengizinkan lah. Kalau misalnya cuma sehari, 2 hari atau 3 bulan pun bisa seperti itu. Oke, balik lagi ke artikelnya. Lin merasa 2 tahun pertama bekerja di Netflix luar biasa dan dia belajar banyak. Biasa 2 tahun awal itu pasti belajar banyak. Sampai dia mulai merasa pekerjaannya berulang-ulang. Kemudian pandemi Covid terjadi, kantor ditutup dan semua bagian pekerjaan favorit saya bersosialisasi rekan kerja menghilang. Dia ternyata emang senang bersosialisasi. Iya. Jadi dia kerjanya mungkin pada saat itu WFH, sosialisasi berkurang. Ya memang sih ada Zoom, tapi kan tidak seperti yang keep in touch langsung gitu kan ya. Bisa bercanda lah ya kalau ketemu orang langsung, bisa ngopi-ngopi bareng, bertukar pikiran bareng. Betul. Kayak gitu ya. Lin menambahkan bahwa dia ingin membuat perubahan yang lebih banyak dengan beralih ke peran manajer proyek. Nah, namun keinginan untuk membangun jejaring dan mengisi jabatan sebagai manajer proyek tidak terlaksana karena perusahaan tidak menyediakan perpindahan posisi secara horizontal. Oh mungkin gini, aku kalau melihat dari segi pimpinannya, oh ini anak keren banget nih, jadi software engineering, ngodingnya bagus, nggak ada yang bisa menggantikan. Udahlah di situ aja terus, nggak apa-apa, kamu kerja di situ terus, nggak naik jabatan, tapi gaji kamu naik. Tapi ada juga loh orang-orang yang nggak mau gaji naik, tapi pengen mencoba hal yang baru. Iya. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Kebutuhan fisiknya udah gitu ya, gajinya udah oke gitu ya, ataupun ya udahlah, udah terpenuhi sama gaji yang sekarang juga. Tapi kebutuhan psikologisnya belum kayak gitu, karena dia seneng sama challenging tadi. Iya, challenging tadi. Mungkin dia udah mahir banget nih di dunia coding gitu kan ya, di software engineering. Tapi dia kan dikatakan di sini pengen menjadi manajer proyek. Ya otomatis dia harus pindah lagi atau challenging baru. Nah, ini juga buat UMKM penting nih, yang namanya challenging di setiap usaha itu wajib. Misalnya kita sekarang ngerjain semuanya sendiri. Itu kan pasti awal-awal ada yang kita rasakan. Misalnya sebagai CS, oh ketemu permasalahan seperti ini, menghadapinya seperti ini. Betul. Sebagai desain grafis, customernya seperti ini, kita hadapinnya dengan desain yang berbeda lagi, misalnya gitu. Nah, ternyata kita udah mengerjakan hal itu berulang-ulang. Sampai hafal tetek mengeknya, sampai hafal kita mengerjakan desainnya gimana, sampai hafal menghandle customernya seperti apa. Kita butuh challenging. Ya challengingnya apa? Kita delegasikan misalnya peran kita ke orang lain. Kemudian kita memikirkan hal-hal yang strategis untuk kelanjutan bisnis kita, misalnya seperti itu. Ngurus yang belum kita sentuh gitu. Betul sekali. Jadi di dalam usaha pun sama seperti itu. Oke, tadi dia nggak diizinin jadi manajer proyek. Kemudian karena tak dapat beralih ke peran yang diinginkan, Lin mengatakan gaji yang tinggi tersebut terasa kurang serg. Betul kan ya? Betul Iya, karena kebutuhan psikologisnya nggak terpenuhi. Iya. Ketika saya mulai di Netflix, saya menghasilkan banyak uang dan terus belajar hal-hal baru. Sekarang saya hanya menghasilkan uang tanpa kemajuan karir. Iya. Betul. Dia menghasilkan uang tapi gini-gini aja. Iya. Lagian juga kalau keluar sih tabungannya banyak juga sih dia. Iya. Jadi dia berani-berani aja. Berani-berani aja. Dia menambahkan bahwa motivasi dan kinerjanya menurun. Lin merasa pandemi Covid telah mengubah cara pandangnya tentang pekerjaan. Dia tidak ingin menjalani seluruh hidupnya melakukan pekerjaan yang tidak lagi dia sukai. Oh, ini sepertinya orang yang sangat butuh challenging dan berpikiran bebas. Dia kenapa butuh challenging dan berpikiran bebas? Karena dia sudah punya uang banyak nih. Coba kalau sedikit merdeka finansial gitu ya, akhirnya dia cari yang lain. Cari hal-hal yang belum dia rasakan. Betul. Gitu. Lanjut, setelah berdiskusi dengan manajer dan HRD, Netflix setuju untuk memberhentikannya terlebih dahulu dan dia menerima pesangon. Jadi berhentiin dulu aja lah, nggak apa-apa. Dia dapat pesangon. Usai keluar dari Netflix, Lin mulai bertemu lebih banyak orang seperti penulis, pengusaha, dan kreator melalui bisnisnya sendiri. Akhirnya dia bikin bisnis sendiri ya. Dia juga menyebutkan bahwa dia akan mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk bisnisnya sendiri. Ya iyalah. Oke, dia kerja 4 tahun ya. Aku lihatnya 4 tahun, berarti kan 2 tahun awal itu dia masih dapat challenging, kemudian 2 tahun lagi dia bosan, kan berarti total 4 tahun ya. 4 tahun itu 6,5 miliar kali 4 tahun berapa dong? 6 12 tambah 6 ya, 30. Bukan, 12 tambah 12 25 miliar. Sekitaran segitu ya. 25 miliaran lah. 25 miliar untuk usaha sendiri dalam waktu 4 tahun.
cukup lah. Ya cukup itu. Cukup. Kita berapa tahun ngumpulin segitu. Aduh, meskipun saya baru memulai dan belum memiliki pendapatan yang dapat diandalkan, saya akan mempercayai proses bahwa jika saya melakukan pekerjaan yang memberi saya energi, hal-hal baik akan terjadi. Iya sih. Bagus juga tuh. Justru malah jadi lebih optimis ya dia. Iya, walaupun pendapatan sedikit. Aku penasaran dong setelah melihat melihat si Michael Lim ini, aku mulai mencari nih, nyari profilnya seperti apa. Ternyata setelah aku telusuri profil dari LinkedIn, profilnya itu dia bukan yang sembarangan. Dia itu sebelumnya kuliahnya di California, Berkeley. Oh, Berkeley ya. Sama siapa tuh, Ridwan Kamil juga kan ya? Iya, kalau misalnya di situ juga ya. Di situ. Terus juga dia pernah kerja di engineering application, terus juga research assistant, kemudian pernah jadi software development, sampai jadi engineering lead. Dan aku nemu lagi nih, ada website portofolionya dia, website pribadi dia. Website pribadinya michaellin.io. Ternyata dia bikin usaha sendiri, yaitu sebagai engineering konsultan. Kemudian career coach. Jadi dia betul, memang seperti yang dia katakan di awal di artikelnya tadi, dia itu kehilangan semangat bekerja setelah putus sosialisasi dengan teman-temannya. Pantaslah dia bikin usaha yang seperti ini, konsultan karir, konsultan engineering, sampai ada book called Here. Aku pikir awalnya pada saat kemarin aku mikirnya gini kan, bilang ke Dinu, wah dia ngapain keluar tapi sekarang masih butuh konsultasi, berarti tandanya masih butuh duit kan ya. Ternyata setelah kita lihat artikel tadi, dia mau consulting setiap hari itu karena dia seneng Iya, seneng bersosialisasi ya. Iya, seneng bersosialisasi. Dan kita lihat ternyata untuk engineering consulting per harinya itu 350 US dollar atau seharga 5 juta per jam. Per jamnya ya. Sedangkan dia ada berapa orang kali ya? Ibaratnya gini, hobi sama ketemu sama orang, ngobrol sama orang, terus jadi duit lagi. Nah, akhirnya dia dapetin lagi cuma dua-duanya. Iya. Tapi udah dua-dua ini biasanya ya, namanya manusia, kalau misalnya keduanya udah didapetin, dia bakal bosen lagi nggak ya kira-kira? Biasa mungkin ada kayak film ini ya, Squid Game. Nah, iya. Ya kan, kalau orang udah terlalu kaya, dia bosen gitu, pengen melakukan hal apa gitu. Biasanya seperti itu sih. Tapi ini untuk engineering consulting aja dia 1 jamnya 5 juta. Terus kalau misalnya karir coachingnya itu dia 150 US dollar, berarti sekitar 2 jutaan per jamnya. Wow, per 50 menitnya. Jadi kalau teman-teman misalkan seorang pekerja ataupun karyawan yang penghasilannya 5 juta terus udah pusing lah sama kerjaan kayak gitu ya, dan pengen berusaha, itu juga memungkinkan kok, bisa ya. Nggak harus nunggu 500 juta dulu. Iya. Meskipun gaji kita normalnya sekarang itu ya UMR itu paling tinggi di angka 5 jutaan kayak gitu ya. Itu bisa kok kayak gitu ya. Dan juga buat teman-teman UMKM yang kalau misalnya lagi bosan, lagi stagnan sama usahanya, ya jangan langsung pindah ke hal yang lainnya gitu. Coba dulu, mungkin ada beberapa challenging yang harus dilewati gitu ya. Bikin challenging yang baru aja gitu. Terus coba. Variabelnya banyak kok soal bisnis. Misalkan di sini mentok nih, coba pindah ke variabel yang lain gitu ya, tapi tetap dalam koridor bisnis kamu. Iya, betul sekali, betul. Itu betul banget Dinu, yang Dinu katakan. Jadi banyak cara, banyak solusi untuk membuat bisnismu terus berkembang. Gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya inspirasi kali ini dari si Michael Lin. Ternyata memang bermanfaat banget sih, khususnya buat kita ya. Jadi jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu, supaya nih ya yang sedang galau pengen memutuskan sesuatu bisa ngikutin contohnya si Michael ini, berani buat memutuskan sesuatu kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.